Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Tri Andini Putri dari tim jurnalistik MAN 2 Sulawesi Selatan. Yang pada saat ini kita akan berbincang-bincang seputar pengalaman yang unik dan inspiratif untuk didengarkan. Baik, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni MAN 2 Sulawesi Selatan yang memiliki segudang prestasi dan sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Beliau juga pernah menjadi duta genre pada 2019 dan juga top 10 UDA Uni Sulawesi Selatan pada 2021 dan juga akan menjadi duta pariwisata mewakili Sumatera Barat ke nasional. Mari kita sambut Kak Roy Ekanala. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau boleh tahu Kak, Kakak bisa ceritain nggak pengalaman Kakak dari kecil itu sampai sekarang? Oke, baik. Dulu saya kecil tinggal di kompleks perumahan yang namanya dulu Afdeling B. Letaknya di PT Mitra Kerinci karena dulu orang tua kerjanya di kebun teh, jadi kami tinggalnya di perumahan yang sudah disediakan oleh PT. Nah, di sana saya besar hanya sampai kelas 2 SD. Namun setelah kelas 2 SD kami pindah lagi ke kampung namanya Bangurejo. Nah, di sanalah saya dibesarkan hingga sampai saat sekarang ini. Kalau boleh tahu juga Kak, kan sekarang Kakak kan kuliah di UNP dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Justru itu kan Kakak perginya nanti ke jadi guru. Apakah dari kecil emang cita-cita Kakak itu jadi guru? Pada dasarnya cita-cita saya dulu tuh saya ingin mengabdi sebagai abdi negara. Dulu cita-cita terbesar saya menjadi seorang polisi. Namun setelah saya tamat dari MAN 2 Sulawesi Selatan Plus Keterampilan ini, saya mencoba untuk tes ikut angkatan polisi udah 2 kali sama tahun kemarin. Dan mungkin karena belum rezeki jadi saya tidak lolos. Namun di balik itu saya diterima di kampus UNP melalui jurusan SNPTN dengan jurusan Teknologi Pendidikan plus beasiswa ketika itu. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan di jenjang perkuliahan saja. Apakah Kakak langsung putus asa untuk menjadi polisi atau nanti akan mencoba untuk tes lagi Kak? Kalau saya sendiri, saya memiliki potensi, saya memiliki semangat yang tinggi. Saya tidak patah di sana. Saya tetap akan melaksanakan atau ikut serta dalam tes di kegiatan besok dalam pemilihan anggota Polri tahun depan, insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan. Apakah dari kecil itu Kakak emang udah kayak gini atau gimana tuh Kak? Dulu kecil bisa dikatakan badannya bulat. Jadi saya dulu sering di cimooh kalau bahasa Minangnya, sering diolok-olok sama teman, dibully termasuk dibilangnya Roy gendut, Roy pendek, Roy hitam. Namun itu tidak menjadi penghambat bagi saya untuk melanjutkan karir yang bisa saya capai hingga sampai sekarang ini gitu. Pas kena bully itu pernah nangis nggak Kak? Kalau di umur yang masih rentan itu saya pernah nangis 2 kali. Namun setelah itu saya ambil hikmahnya. Semua orang boleh membuli, semua orang memiliki hak asasi untuk berbicara. Namun bagi saya, ketika seseorang itu membuli, secara tidak langsung mereka akan membuli diri dia sendiri tanpa dia ketahui saya memiliki potensi namun di bidang lain gitu. Jadi saya sendiri merasa bulian orang itu menjadi semangat bagi saya, bukan berarti saya down karena bulian tersebut. Oke, bagaimana perjalanan Kakak untuk menjadi duta-duta pariwisata atau duta yang lainnya juga kan Kak? Apakah mulus atau ada hambatannya? Tolong ceritakan Kak. Pada awalnya saya seorang laki-laki yang sangat pemalu pada awalnya. Namun saya mengkaji ulang bahwasanya malu itu nggak ada gunanya. Nah, di sana saya belajar tentunya di MAN 2 Sulawesi Selatan ini saya belajar ikut berorganisasi, ikut organisasi yang ada di sekolah ini termasuk pramuka. Waktu itu ada jurnalistik namun bukan seperti sekarang ini, dulu masih awal-awal gitu. Nah, di sana saya melatih untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri, tidak malu berbicara depan umum dan melatih public speaking. Nah, disitulah awal mulanya saya mengikuti pageant. Awal pertama kali pageant itu adalah duta. Awal itu saya ikut sebagai duta genre. Nah, di sana saya alhamdulillah top 15 se-Sulawesi Selatan melawan SMA SLTA se-Kabupaten Sulawesi Selatan. Nah, di sana awal mulanya.
namanya kita ikut sebuah pageant, pasti ada lika-liku yang kita lewati. Contoh saja teman-teman yang ngebully, teman-teman yang meremehkan kita. Tapi ingat, kita diremehkan bukan berarti kita tidak memiliki potensi. Kadang remehan orang itu menjadi penyemangat bagi kita. Untuk kayak saya sendiri, saya dibully sering. Saya dicaci maki sering karena dengan postur tubuh saya. Ketika saya ikut duta genre, badan saya masih gendut, masih dikatakan pendek. Namun, di balik itu orang-orang tepuk tangan ketika saya masuk di top 15. Nah, setelah itu saya pernah juga mengikuti pageant sebelah, yaitu Putra Pariwisata. Mungkin reporter lupa menyebutkan tadi. Putra Pariwisata saya langsung ke tingkat Sumatera Barat mewakili kabupaten. Dan alhamdulillah saya masuk di jajaran top 10 di Sumatera Barat, se-Sumatera Barat. Nah, setelah itu saya mengikuti lagi ajang top UDA Uni Kabupaten. Alhamdulillah kemarin baru selesai dilaksanakan dan saya masuk dalam jajaran top 10 terbaik se-Kabupaten Solok Selatan. Dan karena saya mempunyai kegigihan yang sangat luar biasa menurut saya berhasil mewakili Sumatera Barat, insya Allah tanggal 8 besok, mewakili Sumatera Barat go nasional dalam ajang Duta Pariwisata Indonesia yang akan diadakan di Provinsi Bali, insya Allah tanggal 8 besok. Nasional ya kak? Ya, alhamdulillah nasional. Di balik prestasi kakak sekarang itu, apakah ada dukungan dari orang tua atau yang lainnya gitu kak? Pertama, dukungan dari orang tua tentunya itu nomor satu. Yang pertama, dukungan yang kedua itu mungkin dari pihak sekolah. Meskipun saya alumni dari sini dari tahun 2020, tapi saya yakin dan percaya MAN 2 Solok Selatan Plus Keterampilan ini akan mendukung siapapun itu atas dasar dia anak kabupaten, baik Kabupaten Solok Selatan atau dia sebagai alumni dari MAN 2 ini sendiri. Karena pada dasarnya kita sebagai alumni, kita berhak membawa nama MAN 2 Solok Selatan untuk ke kancah nasional besok gitu. Secara tidak langsung saya juga ikut mengembangkan, menaikkan nama MAN 2 Solok Selatan ini di Provinsi Bali besok gitu. Amin. Amin, insyaallah. Kalau boleh tahu juga kak, apa motivasi kakak untuk mengikuti duta-duta ini bahkan sampai ke nasional? Yang pertama tentunya saya tujuan awalnya bukan menjadi juara. Tujuan saya ikut ini pertama mencari relasi. Karena bagi saya di kehidupan itu kita butuh relasi yang banyak. Setelah kita dapat relasi yang banyak, hal apapun yang kita butuhkan dia akan ngalir. Kenapa relasi yang saya kejar? Karena setiap kita nggak tahu rezeki kita di mana. Mana tahu besok saya besar, saya nggak tinggal lagi di Kabupaten Solok Selatan, saya tinggal di kabupaten orang. Karena relasi saya ada di kabupaten tersebut, otomatis saya tidak canggung lagi di sana. Nah, jadi itu untungnya relasi, gitu menurut saya. Jadi kalau nggak juara nggak apa-apa juga ya kak. Yang penting pengalaman juga ya kak. Semua orang sih tentunya mengharapkan juara. Cuman bagi saya mungkin juara itu adalah bonus. Karena nggak semua orang tuh dia bakalan menjadi juara. Tapi menurut saya, dia juara atau tidaknya itu tergantung dari kontribusi dia. Percuma dia juara tapi kontribusi nggak ada. Itu menurut saya. Oh iya juga ya kak. Ya, dan ini pertanyaan terakhir kak. Kalau boleh tahu juga kak, kalau misalnya kakak besok kan mau lombanya jadi dutanya ke sana ya kak. Ya. Kalau kakak kepilih jadi duta di sana, duta nasionalnya, apa yang kakak lakukan untuk pariwisata yang ada di Solok Selatan? Pertama, sebelumnya kan saya juga pernah ikut UDA Uni, Putra Pariwisata Sumatera Barat, dan masing-masing itu saya menjadi top 10 terbaik. Nah, di sana pun saya sudah mengerjakan hal-hal yang berbau dengan Kabupaten Solok Selatan. Contoh saja, di Kabupaten Solok Selatan kita memiliki 1 juta destinasi wisata. Contoh yang sudah saya kembangkan, yang sudah saya bawa ke nasional besok, yaitu Gua Batu Kapal. Karena kita, Gua Batu Kapal itu masuk dalam jajaran API Award, Gua Tersembunyi. Nah, alhamdulillah kita Solok Selatan dapat nominasi terbaik karena Gua Batu Kapal. Itu yang pertama. Dan jika saya besok terpilih sebagai Duta Pariwisata Nasional, saya akan mengembangkan terlebih dahulu kampung daerah saya dulu, yaitu Kabupaten Solok Selatan. Karena tanpa adanya kabupaten kecil ini, saya nggak akan menjadi seperti orang sekarang. Setelah saya mengembangkan Kabupaten Solok Selatan, saya akan naik 1 level lebih tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Di sana kontribusi saya akan berlaku. Jika Provinsi Sumatera Barat tetap mengamanahkan ke saya sebagai Duta Pariwisata Sumatera Barat, bahkan saya akan menaikkan seluruh destinasi yang ada di Indonesia. Karena saya cinta Indonesia dan saya cinta pariwisata Indonesia. Oh, bagus ya kak. Ya. Terima kasih Kak Roy atas perbincang-bincangan hari ini. Ya, sama-sama. Dan juga semoga sukses dan selamat berjuang untuk besok. Amin. Terima kasih.
Baik teman-teman, sekian dulu perbincangan kita pada hari ini. Sekian, sampai jumpa.